Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 66. Sekarang kalau tidak keliru sampai paragraf kedua ya. Sekarang kita akan lanjut di paragraf ketiga ya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa laisa liqailin an yaqul. Tidaklah benar seseorang mengatakan adamud dalilil qat'iyyi alal wa'idi dalilun ala adami. Tidak adanya dalil yang qat'i. Tidak ada saya ulangi ya. Tidak ada dalil yang qat'i atau yang pasti alal wa'id atas suatu ancaman dalilun ala adami, merupakan dalil atas tidak adanya ancaman tersebut. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada dalil qat'i atas suatu ancaman terhadap suatu perbuatan maksudnya, maka itu adalah dalil tidak ada ancaman, tidak adanya ancaman tersebut. Nah, ka'adamil khabari al-mutawatiri alal qiraati zaidah ala ma fi al-mushafi. Sebagaimana tidak adanya khobar mutawatir atau hadis mutawatir atas bacaan tambahan pada apa yang ada di dalam mushaf. Nah, ini adalah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Li'anna adamad dalili la yadullu ala adamil madluli alaihi. Karena tidak adanya dalil tidak otomatis menunjukkan tidak adanya dalil yang ditunjuki. Semoga bisa dipahami ya. Karena tidak adanya dalil yang menunjukkan atas sesuatu, itu tidak berarti menunjukkan tidak adanya sesuatu yang ditunjuki. Nah, ini menerangkan kalimat sebelumnya. Jadi kan di kalimat sebelumnya, kalau tidak ada dalil pasti atas ancaman suatu perbuatan, itu merupakan dalil atau petunjuk bahwa tidak ada ancaman tersebut. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini nggak benar nih kata-kata ini. Ya, tidak benar. Sebagaimana juga tidak benar kalau ada orang mengatakan, oh tidak ada itu qiraah lain selain apa yang ada di dalam mushaf. Nah, karena apa? Tidak ada dalil qat'i. Masih ingat ya, dalil qat'i itu dalil yang disepakati kesahihannya.
Kalau hadis mutawatir pasti qat'inya. Qat'iyu as-sanad atau qat'iyu al-matan ya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada dalil qat'i yang menjelaskan tentang suatu ancaman dari suatu perbuatan, itu menunjukkan bahwa ancaman itu tidak ada. Nah, ini nggak benar. Sebagaimana juga tidak benar orang yang mengatakan bahwa kalau tidak ada khobar mutawatir terhadap qiraat tambahan yang ada dalam mushaf, berarti itu qiraat itu nggak ada. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak benar. Apa sebab? Li'anna adamad dalil, karena tidak adanya dalil, maksudnya tidak ada dalil qat'i, la yadullu ala adamil maduli alaih. Itu tidak menunjukkan, ya, tidak otomatis menunjukkan tidak adanya yang ditunjuki. Bisa dipahami ya? Nah, misal lalu dikatakan sini, waman qata'a bi nafyi syai'in minal umuril ilmiyah, barang siapa yang memastikan tidak adanya sesuatu dari perkara-perkara al-ilmiyah, ya, atau yang berkaitan dengan keyakinan, li adamid dalilil qati'i ala wujudiha, karena tidak adanya dalil qat'i, tidak adanya dalil pasti atas keberadaan perkara tersebut, sebagaimana ini pemahaman ini ditempuh ya oleh sebagian orang dari kalangan al-mutakallimin, ahlul kalam ya, bahwa mukhti'un khoto'an bayyina, maka ini adalah suatu kesalahan yang nyata, jelas. Nah, ini baik sampai sini. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kita tidak bisa mengatakan kalau tidak ada dalil pasti terhadap suatu ancaman, berarti ancaman itu tidak ada. Nah, kita nggak boleh bilang seperti itu. Artinya apa? Artinya selama ada dalil yang menunjukkan adanya ancaman dari suatu perbuatan, walaupun tidak qat'i, walaupun tidak mutawatir, nah itu sudah bisa diterima gitu. Sudah bisa menunjukkan bahwa ancaman dari suatu perbuatan yang dilarang itu ada, walaupun dalilnya tidak mutawatir, tidak qat'i tadi ya. Jadi tidak harus dalil itu qat'i jika berkaitan dengan masalah ancaman dari suatu perbuatan yang dilarang. Dalilnya tidak harus mutawatir. Tidak harus ya mutawatir. Artinya apa? Hadis ahad sudah cukup gitu. Hadis ahad sudah cukup menunjukkan bahwa ancaman dari suatu perbuatan yang dilarang itu ada. Misalnya apa? La yadkhulu al-jannata namamun ya misalnya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, apa perbuatan yang dilarang di situ? Adu domba, provokator ya. Apa ancamannya bagi provokator ya? Tidak akan masuk surga. Hadisnya ini mutawatir atau tidak? Tidak. Lalu karena tidak mutawatir, lalu antum enggak. Jadi orang mengadu domba itu enggak akan masuk, tetap bisa masuk ke surga. Benar enggak kata-katanya? Enggak benar. Enggak benar. Nah, karena hadis ancaman tidak harus mutawatir. Lalu dalam kasus lain misalnya, tidak akan masuk surga pemimpin yang otoriter, yang menyalahgunakan kewenangannya secara otoriter, bahkan boro-boro masuk surga, mencium harumnya surga pun tidak bisa.
Padahal harumnya sorga bisa dicium dari jarak radius sekian sampai sekian. Ada yang mengatakan sampai radius perjalanan 70.000 tahun. 70 tahun apa ya kalau sab'una kharifan ya. Jadi pemimpin yang zalim, pemimpin yang otoriter dengan kewenangan yang dia miliki itu tidak akan masuk surga dan tidak akan bahkan mencium harumnya surga pun tidak akan. Nah, ini hadisnya mutawatir atau tidak? Tidak ya. Lalu karena tidak mutawatir, berarti pemimpin zalim tetap masuk surga atau tidak? Kalau mereka yang mengatakan ini hadisnya tidak mutawatir, masuk surga, masuk surga. Padahal misalnya ada hadis dari Nabi, sinfani min ahlin nari lam arahuma min qabl. Ada dua golongan orang yang dia adalah calon penghuni neraka yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Yang pertama, ya qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang di tangan mereka ada cambuk seperti ekor sapi yang dengan cambuk itu dia pukulin orang-orang. Nah, ini maksudnya bahasa kiasan, yaitu pemimpin yang punya kewenangan lalu dengan kewenangannya itu dia otoriter. Nah, itu qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Zalim. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna raihataha fa inna raihatal jannati satujadu min masirati kaza wa kaza. Yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kalau jalan berlenggak-lenggok membuat orang cenderung kepadanya, kepalanya seperti punuk unta bergoyang-goyang. Nah, mereka ini tidak bisa masuk surga, bahkan mencium harumnya surga pun tidak bisa, padahal harumnya surga bisa tercium dari jarak sekian sampai sekian. Hadis akhrajahu Muslim. Ini hadis sahih Muslim, tapi bukan hadis mutawatir ya. Lalu apakah gara-gara hadis ini tidak mutawatir lalu kita katakan enggak ada itu ancaman untuk perempuan yang berpakaian seksi? Enggak ada. Loh, kan ada hadisnya. Iya, tapi hadisnya tidak mutawatir, berarti enggak ada ancaman itu. Nah, kata-kata ini benar atau tidak? Tidak. Nah, ini dicontoh ya. Jadi dalam hal ancaman terhadap suatu perbuatan yang diancam, itu hadisnya tidak harus mutawatir. Tidak harus mutawatir, tidak harus qat'i tadi. Nah, ketika tidak ada dalil qat'i tentang suatu ancaman atau suatu perbuatan dilarang, itu sekali lagi tidak menunjukkan tidak adanya ancaman tersebut. Yes, itu ya contoh-contohnya misalnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu bisa dipahami ya? Bisa ya. Jadi poinnya adalah tadi, kalau dia hadis suatu dalil itu bicara tentang ancaman dari suatu perbuatan yang dilarang, hadisnya tidak harus mutawatir. Zanniyu as-subut boleh kan, kalau kita kembali pada istilah itu ya. Ada qat'iyus subut, ada zanniyus subut ya. Pasti benar apa sahihnya, ada yang belum pasti sahihnya karena ada khilaf misalnya di antara para ulama. Yaitu Bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lakin idza alimna anna wujuda syai'i mustaljimun liwujudid dalil, tapi jika kita tahu bahwa keberadaan sesuatu itu harus diharuskan dengan adanya dalil ya. Kalau kita sudah tahu bahwa adanya sesuatu itu mengharuskan adanya suatu dalil. Wa alimna adamad dalili qata'na bi adami syai'al mustalzimi, dan kita tahu bahwa ketika tidak adanya dalil
kita bisa pastikan bahwa sesuatu yang diharuskan itu tidak ada kalau tidak ada dalil. Maksudnya bapak-bapak dan sekalian, kalau tidak ada dalil sama sekali, kita bisa pastikan bahwa sesuatu yang diharuskan itu tidak ada kalau tidak ada dalil sama sekali. Misalnya, sholat dalam sehari ada berapa waktu? 5 waktu. Bolehkah kita mengatakan, oh ada 6 waktu? Boleh atau tidak? Karena tidak ada dalil. Nah, kalau tidak ada dalil, ya kita harus pastikan memang nggak ada sholat waktu yang ke-6. Gitu. Kalau indra ke-6 saya nggak tahu indra ke-6 itu ada dalil nggak itu? Kan ada 5 indra ya. Katanya ada indra yang ke-6 ya. Ya kalau sholat kan kaitannya dengan masalah ibadah. Itu harus ada dalil. Ketika pasti tidak ada dalil dan kita tahu memang tidak ada dalilnya, maka kita boleh memastikan bahwa sesuatu yang tidak ada dalilnya itu tidak ada, gitu. Lianna adama al-lazimi, karena tidak adanya sesuatu yang mengharuskan, dalilun ala adamil malzum, merupakan dalil atas tidak adanya sesuatu yang diharuskan. Ya contohnya tadi, tidak ada dalil yang mengharuskan, merupakan dalil atas tidak adanya yang diharuskan. Tidak ada dalil yang menunjukkan ada sholat yang ke-6, dan berarti ini menunjukkan tidak, ini merupakan dalil atau petunjuk bahwa memang sholat yang ke-6 itu tidak ada itu. Kemudian waqad alimna anna dawaiya mutawafiratun ala naqli kitabillahi azza wa jalla wa dinihi, dan kita mengetahui bahwa pendorong-pendorong yang mengharuskan kita menukil kitab Allah azza wa jalla dan tentang agamanya itu sudah terpenuhi. Wa annahu la yajuzu 'alal ummati, maka ya sesungguhnya tidaklah boleh atas umat kitmanu ma yahtaju ila naqlihi, menyembunyikan apa yang dibutuhkan untuk dinukil, hajatan ammah, karena ini berkaitan dengan kebutuhan umum. Nah, jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak, ya, keterangan yang dibutuhkan oleh orang banyak, sementara dalilnya ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi misalnya, nah maka kita tidak boleh menutupi dalil tersebut. Kita harus nukil, kita harus sampaikan kepada umat, tidak boleh disembunyikan, karena ini merupakan kebutuhan orang banyak. Ya tadi kayak sholat 6 waktu, kalau ada dalilnya kita nggak boleh tutup-tutupi, harus disampaikan. Kalau ada, kan gitu. Karena ini kebutuhan publik, orang banyak, mereka harus tahu gitu. Maka falamma lam yunqal naqlan amman, ya, salatun sadisatun wala suratun ukhra, alimna yaqinan ada muzalik. Maka ketika tidak ada hadis yang dinukil secara umum, gak ada orang yang menukil dari secara umum, misalnya tentang sholat yang ke-6, atau ada surah selain dari 114 surah yang ada, ya ini kan wajib diketahui oleh orang banyak kan. Dalam Al-Quran itu ada 114 surah atau lebih dari 114 surah. Kalau lebih dari 114 surah, orang harus tahu atau tidak? Harus tahu, karena ini kitab umat, kitabullah, kitabnya umat
Nabi Muhammad SAW. Ini kebutuhan umum gitu. Ketika tidak ada dalil yang dinukil terkait dengan ada surah lain selain 114 surah tersebut, berarti kita yakin tidak ada surah yang ke-115. Kita yakin tidak ada surah yang ke-115. Nah, itu maksudnya. Karena ini sesuatu yang umum gitu. Sesuatu yang umum itu pasti dinukil. Contoh lebih gampang. Tapi banyak orang justru malah melakukan. Berdoa setelah selesai sholat wajib 5 waktu. Berdoa setelah selesai sholat wajib 5 waktu. Nah, ini masalah umum atau masalah bukan umum ini? Umum kan? Ada enggak berdoa setelah selesai sholat 5 waktu? Kenapa antum katakan tidak ada? Satu itu, yang kedua karena nggak ada dalil. Nggak ada satupun sahabat yang menyampaikan bahwa ketika Rasul sholat 5 waktu, setelah selesai sholat 5 waktu beliau berdoa. Itu nggak ada. Ini kan masalah orang tahu banyak. Maka berarti berdoa setelah sholat wajib 5 waktu ada atau tidak? Nah, maka kita yakin bahwa itu tidak ada gitu. Ini kan masalah umum. Tapi banyak nggak orang melakukan berdoa saat sholat 5 waktu? Banyak. Padahal kalau tanya dalilnya ada nggak? Tidak ada. Nah, berarti kalau nggak ada dilakukan atau tidak? Tidak harusnya. Kita yakin nggak ada. Coba apa pernah ada? Dalilnya nggak ada. Tapi apa ada ustadz atau orang-orang mengatakan doa terbaik itu doa setelah sholat? Ada nggak? Banyak gitu loh. Padahal mereka ngomong begitu nggak punya dalil. Padahal ini masalah umum gitu. Ini masalah umum. Harusnya kita yakin tadi alimna yaqinan ada muzalik. Kita harus tahu bahwa kita secara meyakinkan bahwa itu tidak ada. Lalu pertanyaannya, orang-orang yang mengatakan berdoa yang terbaik itu berdoa setelah sholat fardu, apa dasarnya kalau begitu? Mereka mengatakan itu. Hah? Yang penting baik, kan gitu. Habis sholat kan suci. Habis sholat suci. Nah, itu dalilnya. Tapi itu dalil apa bukan? Bukan. Tapi kalau kita telusuri, oh ternyata ada dasarnya. Saya mendapatkan ya di dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi, ketika beliau menafsirkan surah Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi itu ada beberapa penjelasan tentang makna fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai dari suatu perbuatan, pekerjaan, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan perbuatan yang lain. Contohnya apa? Nah, contohnya disebut situ, apabila engkau selesai sholat, bersungguh-sungguhlah berdoa. Di antara tafsirnya seperti itu. Fa idza faragta minas shalah fansab lid-du'ai ilallah ya. Apabila engkau selesai sholat, maka saya itu bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepada Allah. Nah, bisa jadi dari situlah kemudian ada orang mengatakan setelah selesai sholat itu ya berdoa. Padahal yang dicontohkan Nabi apa? Zikir. Selesai sholat sungguh-sungguh berzikir. Itu bukan berdoa. Nah, apalagi dalam surah An-Nisa 103 kan ada ayat berbunyi fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim atau junubikum? Nah, junubikum kayaknya ya. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian sudah menyelesaikan salat, fazkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, qiyama, dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, atau dalam keadaan duduk, wa ala
bikum, atau dalam keadaan berbaring ya. Itu Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu dalam kasus lain ya. Maka sekali lagi, kalau enggak ada dalil terkait masalah-masalah umum, maka kita harus yakin bahwa perbuatan tersebut memang tidak ada gitu. Bisa dipahami ya? Nah, sementara wababul wa'id, bab tentang ancaman, itu laisa min hadzal bab, tidak termasuk bab seperti ini. Bab ancaman itu tidak harus dalilnya diketahui oleh orang banyak gitu. Tidak harus. Fa innahu la yajibu fi kulli wa'idin ala fi'lin an yunqala naqlan mutawatira. Sesungguhnya tidaklah wajib dalam setiap ancaman atas suatu perbuatan ada dalil yang dinukil secara mutawatir. Tidak wajib. Kalau dalam ancaman loh ya. Dalam ancaman tidak harus ada dalil yang mutawatir. Kama la yajibu dzalika, sebagaimana juga tidak wajib hal tersebut fi hukmi dzalikal fi'l, tentang hukum dari perbuatan yang diancam tersebut. Itu tidak wajib, maksudnya tidak wajib dalilnya dinukil secara mutawatir itu. Nah, baik, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kalau urusan ancaman atas suatu perbuatan itu tidak harus qat'i, tidak harus mutawatir. Hukumnya pun begitu. Nah, maka pasabata annal ahaditsa al mutadamminata lil wa'id yajibul amala biha fi muqtadaha. Nah, pasabata, maka tetaplah bahwa hadis-hadis yang mengandung ancaman itu wajib diamalkan dengan tuntutannya. Jadi kalau ada hadis tentang ancaman dari suatu perbuatan, nah kita wajib mengamalkan. Artinya apa? Berarti jangan melakukan perbuatan yang diancam tersebut. Gitu. Bi'tiqadi anna fa'ila dzalikal fi'la mutawa'idun, dengan keyakinan bahwa pelaku dari perbuatan yang diancam tersebut terkena ancaman gitu. Jadi kita harus meyakini kalau ada suatu perbuatan dilarang ancamannya A misalnya. Nah, maka berarti kita harus yakin bahwa orang yang melakukan perbuatan A tersebut terancam dengan ancaman yang dimaksud itu. Nah, seperti contoh tadi, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, itu kan perbuatan berpakaian tapi telanjang itu dilarang atau tidak? Ada ancamannya atau tidak? Harus diamalkan atau tidak? Iya, maksudnya harus ditinggalkan kan? Nah, harus tinggalkan. Kenapa? Karena kita yakin kalau ada perempuan berpakaian tapi telanjang, dia terkena ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Apa ancaman bagi perempuan yang berpakaian tapi telanjang? Tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwat sekalian. Nah, kita harus yakin itu. Apa yang dimaksud perempuan yang berpakaian tapi telanjang itu? Berpakaian tapi auratnya kelihatan, lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, itu pakai gamis panjang tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, itu termasuk berpakaian kasiyatun ariyat. Nah, itu ya Bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka hati-hati ya, antum yang punya istri lalu istrinya kelihatannya sih bajunya panjang gamis gitu. Tapi kalau jalan kelihatan mau tumpah gitu, ada yang mau tumpah. Nah, itu berarti tandanya
si perempuan itu berpakaian tapi telanjang. Itu. Maka hati-hati ya. Makanya jilbab yang masyru' itu syaratnya harus lebar, harus tebal. Ya, longgar dan tebal. Jangan sampai menunjukkan lekuk-lekuk tubuh si wanita tersebut, karena itu adalah perbuatan yang dilarang dan ada ancamannya. Nah, ini Bapak Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Tapi sayang, banyak wanita-wanita mukminah yang melakukannya, tidak menjauhi perbuatan tersebut. Nah, ini tugas kita menyampaikannya. Kalau ibu-ibu berpakaian tapi nggak pakai jilbab, itu boleh atau tidak? Tapi banyak gak ibu-ibu belanja ke warung tetangga nggak pakai jilbab, nyapu di teras rumah, banyak ya, banyak sekali itu. Itu dianggap apa? Sesuatu yang biasa aja kan, tidak dianggap sesuatu yang haram yang diancam. Nah, sebenarnya itu juga diancam, bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu contohnya. Nah, terus lakin luhu qal wa'idi bihi mutawaqqifun ala syurutin walahu mawani. Tapi apakah orang yang melakukan perbuatan dilarang itu benar-benar akan terkena ancaman tersebut atau tidak? Misal ada suatu perbuatan dilarang. Suatu perbuatan dilarang. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pasti terkena ancaman? Nah, ini belum tentu karena berkaitan dengan syarat-syarat ya, mutawaqqifun ala syurutin walahu mawani, dan ada penghalang-penghalangnya, sehingga tidak otomatis orang yang melakukan perbuatan yang diancam tidak otomatis akan terkena ancaman tersebut. Contoh tadi, enaknya sih disebutkan contoh. Atau kalau contoh lain, misalnya gini, ada ibu-ibu nggak pakai jilbab kan, nggak nutup aurat toh. Perbuatan tidak menutup aurat itu dilarang atau tidak? Dilarang. Ada ancamannya? Ada kan. Apakah ibu-ibu yang tidak pakai jilbab ketika keluar rumah, yang dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama dan itu ada ancamannya, otomatis dia akan terkena ancaman itu atau tidak? Belum tentu. Ada syaratnya. Satu misalnya, dia tahu enggak kalau perbuatan dia itu dilarang? Belum tahu kan? Nah, kalau belum tahu ya enggak. Berarti ilmunya harus sampai dulu gitu. Nah, siapa yang berkewajiban menyampaikan ilmu? Ya, kita yang sudah tahu ilmunya. Ya, kita yang sudah ngerti ilmunya wajib menyampaikan. Karena misalnya kita ini udah tahu ilmunya kan, lalu kita nggak peduli ada saudara kita, saudara perempuan kita, orang tua kita, bibi kita nggak pakai jilbab keluar rumah, kita biarin, dosa nggak kita? Ya dosa. Wah, kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Nah, ketika ilmu sudah disampaikan, dia nggak berubah, baru tuh. Nah, dia terkena, kemungkinan besar akan terkena karena syaratnya udah ada gitu, mawaninya tidak ada. Nah, lalu di sini dikasih contoh kasus lainnya. Misal ada hadis sahih dari Nabi SAW, ya, riwayat Imam, ini sudah dibahas ya, ini riwayat Imam Bukhari kalau tidak keliru ya, atau riwayat Imam Muslim ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Rasul mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa sahidaihi wa katibah. Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, dua orang saksi dalam transaksi ribawi, dan Allah juga melaknat katibahu, yang menulis transaksi ribawi. Nah, itu jelas berarti riba perbuatan yang dilarang atau tidak? Saya ulangi, riba itu perbuatan yang dilarang atau tidak? Diancam atau tidak?
Apa ancamannya? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ancamannya. Wasoha anhu min ghairi wajhin annahu qala, dan sahih juga dari Nabi bahwasannya dari beberapa jalan, bukan hanya dari satu jalan, bahwasannya beliau bersabda, liman ba'a so'aini biso'in yadan biyadin awwah ainur riba. Nah, barang siapa yang menjual dua sok dengan satu sok, yadan biyadin, ya, secara cash, awwah ainur riba, aduh itulah riba. Ya, berarti orang yang menjual dua sok dengan satu sok, ya, dua sok kurma dengan satu sok kurma cash. Saya punya dua sok kurma sukari, antum punya satu sok kurma ajwa ya, ya kurma kesukaan Nabi ya. Yuk tukar yuk, antum satu sok, ini saya punya dua sok. Sekarang kontan, itu riba atau bukan? Riba. Nah, satu jenis, sama-sama kurma. Nah, sebagaimana juga Nabi mengatakan al burru bil burri riba, tukar antara gandum dengan gandum riba, ilahaha wahaha, ya, kecuali ambil ini dan ambil itu. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Panjangnya begini. Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yanha an bai'iz zahabi bil zahab. Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, wal fiddati bil fiddati, menjual perak dengan perak, wal burri bil burri, gandum dengan gandum, wasyairi bis syair. Ya, ini juga sama, gandum dengan gandum, yang tadi yang bercangkang dan tidak bercangkang. Wat tamri bit tamr, menjual kurma dengan kurma, wal milhi bil milah, menjual apa? Garam dengan garam, illa sawaan bisawain, ainan bi ainin, kecuali kalau sama takarannya. Ya, takarannya sama, ainan bi ainin, ya, sama sejenis ya. Paman zada awizdada faqad arba. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan, maka sungguh dia telah berbuat riba. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dalam beberapa dalil di atas tadi, yujabu dukhul nau'ai ar-riba, maka wajib masuk ke dalamnya yang dilarang dua jenis riba. Apa itu? Ribal fadl dan riba an-nasa atau riba nasi'ah. Apa ribal fadl itu? Riba yang ada satu sok ditukar dengan dua sok, itu namanya riba fadl. Nah, antum punya satu kurma ajwa satu sok, lalu ditukar oleh orang dengan kurma sukari dua sok. Nah, itu namanya riba fadl. Kemudian wariba nasya atau riba nasi'ah, yaitu riba karena penundaan. Nah, baik riba fadl maupun riba nasi'ah itu dua-duanya dilarang. Apa contoh riba nasi'ah itu? Ditunda. Antum punya uang 100.000, lalu tukar recehan. Antum butuhnya uang 20 ribuan. Uang antum satu lembar 100.000. Katakanlah Pak Wikan punya uang 100.000. Pak Tarto, saya butuh uang 20 ribuan ya Pak Tarto. 5. Antum punya enggak? Ada sih, cuma 4 aja. Antum mau tukar? Ya udah nggak apa-apa. Yang 20 ribunya kapan Pak Tarto? Ya besok-besok lah, sekarang saya nggak ada gitu. Ditunda kan? Baik Pak Tarto minta tambahan atau tidak, itu termasuk riba nasi'ah. Nggak boleh. Jadi kalau Pak Wikan Pak Tarto tukeran uang 100 dengan 20-an, ya harus 5 gitu. Paham ya? Kontan. Harus kontan. Nggak boleh yang sisanya nanti, nggak boleh.
walaupun tidak ada tambahan. Tapi ini banyak dilakukan nggak kira-kira kayak gini? Ada loh. Tukang dagang gitu kan, dia mau kembalian nggak ada kan? Ada orang belanja kan, uang 100.000, ya pakai. Ini ambil dulu yang 100, nanti kamu ada berapa nggak? Ada yang cuma 80 ya. Nah, kayak gitu itu nggak boleh itu. Seperti itu tidak boleh. Nah, karena itu termasuk riba nasi'ah. Adanya riba karena penundaan. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka yang seperti itu kita harus hindari. Ya, harus kita hindari. Karena termasuk bagian daripada riba nasi'ah. Walaupun memang tidak ada tambahan. Atau contoh yang juga mungkin sering terjadi, kita punya komunitas kelompok di kampung kan, kelompok apa misalnya, arisan, ada simpan pinjam. Setiap anggota yang pinjam uang boleh, berapapun silakan, asal bayar tepat waktu. Pak Agus butuh uang, ya pengurusnya Pak Haryo. Pak Haryo, aku butuh uang ya, berapa? 2 juta. Berapa bulan Pak Agus mau pinjam? Ya 2 bulan lah. Ya kata Pak Haryo, ya ini silakan Pak Agus. 2 bulan Pak Agus nggak bisa balikin. Nah kata Pak Haryo, kalau Pak Agus dalam 2 bulan nggak bisa balikin, ya kembalinya harus 2.300.000. Ya Pak Agus gitu misalnya. Nah, Pak Agus bilang oke. Nah itu termasuk riba, nggak boleh kayak gitu. Nah jelas ya. Nah itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, dalil-dalil di atas tadi itu mengharuskan bahwa 2 jenis riba itu haram. Nah, summa innal ladzina balaghum qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian orang-orang yang sampai kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari di mana mengatakan innamar riba fin nasi'ah. Sesungguhnya riba itu hanya ada pada penundaan. Saya ulangi ya, hadisnya ada kan di kitab? Ada nggak? Di halaman 68. Ah, itu kan. Jadi kemudian orang-orang hanya sampai kepada mereka hadis Nabi innamar riba fin nasi'ah. Sesungguhnya riba itu hanya ada pada riba nasi'ah. Lalu mereka akhirnya menghalalkan bai'u so'aini biso' ya dan biadin. Menghalalkan tukar 2 komoditi ribawi, 2 sok dengan 1 sok, selama itu dilakukan secara cash itu nggak ada masalah. Tukar 2 sok kurma sukari dengan 1 sok kurma ajwa itu nggak ada masalah. Nah ini adalah pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan teman-teman beliau seperti Abu Sa'sa atau Taus bin Kaisan, Sa'id bin Zubair, Ikrimah wa ghairuhum min a'yanil makkiyin, dan selain mereka dari tokoh-tokoh ulama Makkah alladzina hum min safwatil ummati ilman wa amalan. Ya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang ya tokoh-tokoh penting, merupakan teladan umat baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi amalan. Jadi sekali lagi, Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya, tokoh-tokoh penting Mekah itu mengatakan menjual kurma 1 sok dengan kurma 2 sok itu boleh atau tidak? Apa sebab? Karena innamar riba fi nasi'ah. Ilmu yang sampai kepada beliau ini innamar riba fin nasi'ah, sehingga akhirnya mereka berfatwa, mereka berpendapat nggak apa-apa kamu jual kurma ajwa 1 sok dengan 2 sok kurma sukari misalnya, nggak apa-apa. Nah, lalu bolehkah kita mengatakan wah ini Abdullah bin Abbas pasti nih kena azab nih. Karena apa? Dia menghalalkan riba padel berarti kan? Nah, bolehkah kita meyakini seperti itu?
Nah, maka dikatakan la yahillu li muslimin an ya'taqida anna ahadan minhum bi ainihi. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk meyakini bahwa salah seorang dari mereka secara pribadi au man qalladahu atau siapapun orang yang mengikutinya bihaisu yajuju taklidahu, ya, mengikuti orang yang memang pantas untuk diikuti, tablughuhum la'natu akil riba, mereka akan terkena laknat, ancaman dari pemakan riba. Kita nggak boleh meyakini itu. Maksudnya kita nggak boleh meyakini Abdullah bin Abbas pasti dilaknat oleh Allah. Nggak boleh. Kenapa? Li'annahum fa'alu dzalika muta'awwilina ta'wilan sa'igun fil jumlati. Karena mereka melakukan hal itu disebabkan karena takwil mereka, pemahaman mereka berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya, di mana takwil tersebut dibolehkan secara global, secara umum dibolehkan. Karena belum sampainya Nah, paham saya di sini ya? Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum kita nyalahin orang, kita harus tanya dulu gitu. Tahu nggak ilmunya kalau perbuatan ini dilarang? Harus gitu. Jangan ujug-ujug, dia melakukan hal ini. Ini orang pasti kena ancaman. Paham itu maksudnya? Langsung vonis itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu hati-hati. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Nah, sampai halaman 68, paragraf kedua. Jadi saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Walaupun disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, akhirnya Abdullah bin Abbas setelah tahu rujuk ya, bahkan beliau berdoa, Allahumma inni atubu ilaika minas sarf, inna ma hadza min ra'i, ya, wa hadza Abu Sa'id Al-Khudri yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau minas sarf, dari ya penyimpangan itu ya. Inna ma hadza min ra'i, sesungguhnya ini dari pendapatku, kata Abdullah bin Abbas. Wa hadza Abu Sa'id Al-Khudri yarwihi anin Nabi sallallahu. Sementara ini Abu Sa'id Al-Khudri telah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah rujuk atau pertaubatan Abdullah bin Abbas karena pernah membolehkan tukar dua sok dengan satu sok. Ya, apa sebab tadi? Karena ilmu yang sampai kepada beliau, innamar riba fin nasi'ah tadi. Sesungguhnya riba itu hanya ada pada riba nasi'ah. Jadi saya kira ini sekali lagi bahwa akhirnya Abdullah bin Abbas rujuk. Nah ini saya kira penting ya. Artinya gini, kalau kita pernah berfatwa dan fatwa kita bertentangan dengan hadis Nabi, sebelum kita tahu, kita berfatwa nih, menyampaikan pandangan kita tentang suatu perkara. Ternyata pandangan kita menyelisih hadis Nabi kan? Tapi kita belum tahu hadis yang kita selisihi, ya kan? Berarti fatwa kita benar atau salah? Saya ulangi ya, kita berfatwa, fatwa kita bertentangan dengan hadis Nabi yang belum kita ketahui. Bisa dipahami? Nah, padahal faktanya fatwa kita ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi kan gitu. Tapi hadis Nabi itu kita belum tahu. Nah, pertanyaannya satu, bolehkah kita berfatwa sesuai ilmu yang kita ketahui? Boleh. Walaupun ternyata fatwa kita bertentangan dengan hadis Nabi yang lain kan itu. Lalu pertanyaan yang kedua, setelah kita tahu, bolehkah kita bertahan dengan fatwa kita? Tidak. Berarti apa yang harus kita lakukan? Rujuk gitu. Kalau ada teman kita, saudara kita, ya ngasih tahu, afwan loh, fatwa antum itu keliru loh. Yang antum sampaikan kemarin itu bertentangan dengan hadis Nabi yang ini. Kita harus segera rujuk. Sebagaimana Imam Malik diingatkan bahwa beliau kan berfatwa menyelang-nyeling jari jemari kaki waktu wudhu itu enggak ada gitu ya. Karena belum tahu, setelah sampai dalil kepada beliau meralat atau tidak?
Ya harus begitu. Nah itu juga yang harus kita lakukan ya. Yaitu bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, saya kira demikian. Ini jam 9:30 ya. Ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi silakan. Mas antum nama antum ya? Panji, Mas Panji. Monggo Mas Panji. Tadi yang soal riba penundaan itu berlaku hanya untuk tadi kan case-nya kan kembalian. Ya kurang. Tukeran kurang. Kalau misalkan zaman sekarang itu ada beberapa orang yang akhirnya menunda kembalian deposit supaya besok dia bisa jajan lagi itu gimana? Misalkan lu 50.000 beli kopi 25.000, kembali 25. Ini ditunda. Yang 25. Untuk besok supaya bisa jajan kopi lagi. Gak usah bayar. Itu termasuk riba apa enggak? Yang kedua, pembayaran kuris itu gimana? Yang ditunda sampai besok baru ditransferkan ke rekening penjual. Dan itu dipotong lagi. Itu apakah termasuk riba? Kiris itu ya. Ya, satu ya, saya itu mekanisme begitu kiris ya, nggak langsung ya? Nggak langsung, nggak real time. Nggak real time. Jadi kita selaku konsumen bayar, ya kan, lewat kiris tadi dari rekening kita ditarik, ditahan sama bank. Besok 1 hari baru turun ke potong. Ada potongan. Ada potongan itu yang kiris pembayaran. Ya. Oke, baik. Ada 2 tadi ya. Yang pertama deposit. Beli kopi 25.000. Uangnya 50.000. Kembaliannya harusnya 25. Tapi enggak kita ambil karena untuk ya biar belanja besok enggak usah bayar lagi. Nah, tadi kami menjelaskan bahwa riba nasi'ah itu adalah contohnya tadi ya. Yang pertama tadi ada orang punya uang 100.000 satu lembar, dia ingin uang tukaran dengan recehan 20 ribuan 5. Lalu tuker kan, barter. Nah, barter, tapi yang recehannya ternyata kurang 1, gitu kan? Kurang 1. Besok aja ya, saya sekarang punyanya cuma 80. Gimana antum? Oke kan gitu. Nah, kayak model begini itu namanya riba. Tadi kan itu contoh dari saya kan, riba. Nah, terus saya tadi kasih contoh. Seperti ada orang jualan cilok misalnya. Nah, ada orang tua santri beli cilok 5.000. Uangnya 50.000, kan kembalian 45. Dia nggak punya kembalian kan, akhirnya dia tukeran sama teman sesama penjual. Katakannya ada penjual cilung di situ. Pak, aku nggak ada kembalian ya, 50.000, kan harus 45.000 kan? Ternyata penjual cilung ada, cuman nggak cukup 50, adanya 45 misalnya. Oh ya nggak apa-apa, 45 mau saya balikin. Berarti kan penjual cilok sama penjual cilung tukeran duit, tapi tidak genap, kurang 5.000. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk riba nasi. Walaupun nanti 5.000-nya mungkin dibayarkan kemudian dan tidak ada tambahan apapun. Karena penundaan harusnya ya 50 tukar dengan 50 harusnya kan. Itu yang tadi keterangan tambahnya seperti itu. Nah, atau langsung tadi tukeran. Cuma kalau deposit, memang yang beli kan dia punya niat, saya nggak akan ambil kembaliannya, nggak akan saya ambil untuk saya besok belanja, nitip uang lah, biar saya besok beli kopi nggak usah bawa uang lagi. Sama nggak kira-kira kasusnya? Beda. Nah, memang ada niat untuk belanja itu. Nah, jadi kasusnya berbeda. Maka kalau berbeda, berarti hukumnya sama atau tidak? Beda, hukumnya beda. Nah, itu tentang belanja deposit ya. Itu yang saya pahami seperti itu. Terus yang kasus kedua, kiris tadi ya.
Orang belanja demi kemudahan, sekarang ada metode QRIS itu ya. Digital itu bayar tinggal di scan gitu ya. Langsung udah terbayar. Ternyata faktanya, saya baru tahu juga ini ya. Faktanya baru uang itu terkirim kepada si penjual 1 hari kemudian tertunda. Nah, yang dibeli itu barang ribawi atau bukan? Bukan kan? Kalau barang ribawi kan jelas ya. Emas, perak, gandum, garam, nah, atau yang sejenis dengan itu ya. Itu. Tapi kalau kita bengkel motor di Ahas, bengkel motor kita di Ahas misalnya, berapa? 500.000 habis. Kita nggak bawa uang, bawanya mobil banking kan, di handphone, m-banking itu ya. Nah, kita tinggal buka ini kita, banking kita kan, mobil banking kita. Ini maaf Mbak, saya nggak bawa uangnya di dompet. Bisa nggak pakai QRIS? Bisa. Saya bayar, berarti untuk bayar apa? Jasa bengkel kan? Jasa. Nah, bengkel itu termasuk barang ribawi bukan? Bukan. Maka dengan demikian kesimpulannya boleh atau tidak, itu berarti kan sama aja kita hutang 1 hari kan, walaupun secara real kita bayar, cuman uang itu sampainya ke si penjual atau yang penyedia jasa 1 hari kemudian. Nah, apakah ini termasuk riba nasiah, penundaan atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Nah, ini antara jasa dengan uang, jasa dengan uang. Kalau tadi kan uang dengan uang kan sejenis. Ini sejenis atau tidak? Beda. Nah, ini sementara yang saya pahami. Kalau nanti ada yang baca artikel atau mungkin ilmu yang antum baca bisa dikoreksi ya. Sementara saya memahami tidak ada masalah dalam kasus tadi bengkel misalnya, bengkel habis 500.000, saya bayar pakai metode QRIS tadi ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada yang pernah baca, silakan disampaikan tentang pembayar pakai QRIS itu apakah termasuk dilarang atau tidak ya? Kalau pernah dengernya aja, pernah dengernya aja, selama ada pembayaran yang tertunda, itu termasuk riba. Dalam semua transaksi. Dalam semua transaksi. Terus cash kan? Jadi ada barang, ada uang, ada jasa, ada uang. Itu yang pernah saya dengar dari salah seorang ulama yang pernah mengatakan. Ya. Ada di videonya. Berarti kesimpulannya kalau misal ada pembayaran yang tertunda, termasuk salah satu riba. Terus yang kedua mengenai. Terus sebentar, yang kedua berarti gini, logikanya kalau kita beli nasi padang, uangnya besok, boleh atau tidak? Enggak, ya kalau menurut syarat itu tadi, selama ada pembayaran yang tertunda, itu termasuk riba. Artinya kita nggak boleh menunda bayar nasi padang. Nggak boleh. Hutang nggak boleh berarti? Hutang nggak boleh. Ya. Itu yang saya pahami dari salah seorang. Oke, baik. Dari video. Ya, oke, terus? Yang kedua mengenai kopi tadi ya. Deposit. Itu tadi. Kalau itu bukan merupakan syarat, boleh. Tapi kalau sudah menjadikan syarat dari si penjual. Kenapa? Dari si penjual. Dari si penjual itu ya termasuk riba. Riba, oke. Nah, ini keterangan tambahan. Misalnya begini, Indomaret nih ya. Indomaret memberikan syarat. Barang siapa yang mau belanja di sini harus deposit dulu 100.000 misalnya. Iya. Nanti kalau dia mau belanja, tinggal ambil barangnya aja. Hari ini belanja 10.000, besok belanja 5.000, sampai 100.000. Nah, itu kan menjadi syarat. Kalau siapa yang mau belanja harus deposit dulu. Harus deposit dulu, Kak. Itu riba. Itu antara itu disebutkan adanya 2 transaksi. Satu transaksi pembayaran, yang kedua transaksi syarat yang tadi itu termasuk riba. Oke, baik. Tapi kalau bukan syarat, misalnya kayak tadi itu syarat bukan syarat toh, sama-sama. Ya saya memang mau naruh uang.
itu nggak ada masalah. Oke, baik. Itu bukan syarat. Ya. Itu sejauh yang saya tahu. Siap. Nah, berarti yang deposit saya kira clear ya. Berarti tambahan ilmu dari Pak Iyas, kalau berdasar pakai syarat itu riba. Tadi yang saya terangkan kan itu bukan bersyarat ya. Nah, maka itu tidak termasuk riba. Terus yang pertama tadi, setiap ada transaksi, ada pembayaran tertunda, maka dia adalah riba gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya, jika itu kaidahnya, kita tidak boleh hutang. Ya atau tidak? Karena setiap hutang riba. Nah, hutang di masa Nabi ada atau tidak? Ada. Nah, itu nanti bertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Kalau kaidahnya begitu. Nabi bahkan pernah oleh Aisyah diusulkan. Karena Nabi pakai bajunya tebal banget. Nabi keberatan. Kalau duduk mau bangun selalu keringetan. Terus ada pedagang orang Yahudi baru pulang dari Syam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau tidak utus seseorang untuk ngambil dulu tuh kain dari katun dari si fulan tuh baru pulang dari Syam. Oke, kata Rasul. Ya supaya engkau nyaman kan. Ya akhirnya Rasul mengutus seseorang untuk ngambil dulu baju itu, baru nanti akan saya bayar kalau saya punya uang. Berarti Rasul berniat hutang atau tidak? Nah, boleh atau tidak? Kalau kaidahnya setiap transaksi yang pembayarannya tertunda maka itu adalah riba. Kaidah itu bisa diterima atau tidak? Tidak. Nah itu Pak Iyas. Wallahu alam ya. Jika Ustadz yang Pak Iyas dengar itu dia punya dalil atau tidak? Nah itu. Yang penting kan kalau dia punya dalil. Nah dalilnya seperti apa? Tapi faktanya Rasulullah pernah hutang. Rasulullah pernah walaupun waktu itu orang Yahudi tadi nggak mau minjemin, nggak mau ngasih baju itu, kain itu ke Nabi. Karena paling Muhammad cuma mau ngabisin hartaku aja. Nah, Rasul komentar, padahal dia tahu aku ini orang yang paling menjaga amanah. Rasul hanya mengatakan seperti itu. Nah artinya apa? Rasul ada niat sebenarnya mau ngambil dulu kain itu, nanti kalau sudah ada uang baru dibayar. Berarti kan ada transaksi tapi pembayarannya ditunda. Jadi itu Pak Iyas. Yang pertama tadi ya, wallahu a'lam. Jadi saya kira itu. Gitu Mas Panji. Ya, monggo Pak Wikan terus Mas Anin. Kembali yang tadi kalau yang hadis ancaman itu minimal ahad ya. Itu kalau misalnya ada hadis ancaman yang dhaif itu ada. Dan kalau memang ada itu apakah ya, kita yakini kita ya. Terus sama satu lagi saya pernah dengar Ustadz itu kalau kita habis sholat tuh ya enggak apa-apa kita berdoa kan. Kalau kita dikir kayak astagfirullah 3 kali itu kan juga berdoa tuh. Namanya doa juga tuh. Astagfirullah. Kan, ya Allah aku mohon ampunan. Kan juga berdoa namanya. Ya. Kan juga berdoa namanya. Ya. Doa ya setelah sholat ya. 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 Baik. Udah itu aja. Monggo Mas Ani. Ya. Terkait riba Ustaz, itu kan jejak perang sama Allah dan Rasulnya. Ya. Apakah perang di situ makna hakiki atau bagaimana Ustaz? Apakah masuk akidah sunnah? Bagaimana contoh kalau punya tangan ya udah lawan tangan, kalau perang seperti perang. Ya. Pelaku riba diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya baik, terima kasih Mas Ani. Yang pertama Pak Wikan ya, hadis dhaif ada ancaman tapi hadisnya dhaif. Itu bagaimana? Apakah kita bisa terima dalam arti kita nggak usah mengamalkan perbuatan yang dilarang meskipun hadisnya dhaif, atau kita boleh melakukan karena ancamannya dhaif kan gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa hadis itu dhaif, clear bahwa dia memang betul-betul hadis lemah, bahkan mungkin palsu. Nah, kalau kita tahu persis, maka itu nggak bisa jadikan dasar. Tidak bisa dijadikan dasar. Artinya perbuatan yang diancam dalam hadis tersebut, ya boleh dilakukan. Karena hadisnya, kita tahu persis hadisnya
dhaif. Tapi kalau ada khilaf di antara para ulama misalnya, nah itu lebih baik kita tinggalkan. Walaupun menurut sebagian ulama hadisnya dhaif, tapi menurut sebagian yang lain hadisnya makbul misalnya. Ya minimal hasannya sampai pada derajat hasan. Sementara yang lain mengatakan ini hadisnya dhaif. Nah, dalam perkara seperti ini lebih baik kita terima bahwa perbuatan ini dilarang, ada ancamannya, dan kita tinggalkan. Kan kemarin udah kita bahas. Andai kata pun ternyata betul-betul dhaif, kan ada kerugian nggak buat kita? Kan tidak. Tapi kalau ternyata hadis itu sahih, malah kita kena ancaman kan gitu. Nah, maka untuk kehati-hatian, kalau begitu faktanya bahwa ada khilaf di antara para ulama sehingga dzanniyus subut ya, lebih baik kita tinggalkan. Tapi kalau pasti kita seluruh ulama mengatakan hadis ini dhaif, mungkar, ya udah berarti diabaikan saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang berdoa setelah selesai sholat. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi karena nggak pernah ada nukilan hadis bahwa Nabi setelah selesai sholat beliau berdoa. Yang ada adalah zikir. Apalagi dalam surah An-Nisa 103 tadi jelas. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Disuruhnya adalah berzikir kepada Allah. Loh, bukankah di antara zikir-zikir Nabi itu adalah juga doa? Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, doa sama zikir beda atau sama? Beda, tapi ada irisannya. Ada irisannya ya. Ada kaitan. Tapi secara hakikat doa sama zikir beda. Bedanya di mana? Zikir itu isinya memuji-muji Allah Ta'ala. Ingat Allah, memuji-muji Allah Ta'ala. Kalau doa itu permohonan. Secara hakiki, ya itu makna antara doa dan zikir ada perbedaan. Walaupun zikir atau doa bagian daripada zikir juga. Karena kita kan menyebut-nyebut nama Allah kan. Berarti ingat sama Allah. Tapi secara hakiki beda. Nah, itu yang pertama. Ketika di dalam surah An-Nisa 103, jadi Allah menyuruh kita untuk berzikir setelah selesai sholat, berarti itulah amalan yang harus kita lakukan, adalah zikir. Lalu, bukankah faktanya misalnya, ada juga zikir yang isinya doa, seperti astagfirullah. Ada lagi setelah ba'da subuh, Rasul membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalam mutaqabbala. Nah, kalau ada dalilnya ya kita amalkan berdasarkan dalil. Gitu. Kita amalkan berdasarkan dalil, tapi hukum asalnya setelah selesai sholat itu adalah zikir. Oh, tapi ternyata ada dalam beberapa riwayat Rasul setelah subuh itu ada juga doa. Cuma doanya kan clear, jelas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dan seterusnya tadi. Berarti kita amalkan karena adanya dalil. Pun begitu dengan istighfar. Betul, memang secara makna istighfar itu ya ada mengandung doa juga kan, kita mohon supaya Allah mengampuni dosa. Ada permohonan kan, apalagi dalam kaidah bahasa Arab setiap kata yang ada tambahan huruf hamzah, sin dan ta, astagfirullah kan ada huruf tambahan 3 tuh. Atau misalnya astafiduka, aku mohon faidah darimu, kan itu menunjukkan ya dulu ala al-masalah, menunjukkan permohonan. Dan doa itu isinya permohonan. Terus bagaimana? Boleh, karena itu ada dasarnya bahwa Rasul setelah selesai sholat membaca istighfar salasa marratin 3 kali. Gitu. Hukum asalnya setelah selesai sholat itu adalah zikir. Tapi jika ada dalil yang menyebutkan bahwa Rasul pernah membaca doa ini, berarti kita amalkan berdasarkan dalil. Lalu bolehkah kita mengkiaskan? Kan itu pertanyaan berikutnya. Berarti kalau gitu boleh juga dong berdoa yang lain. Wong faktanya Rasul juga pernah berdoa kan gitu. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, ada kaidah bahwa la qiyasa fil ibadah. Tidak boleh ada kias dalam masalah ibadah. Gitu. Jadi dalilnya sendiri-sendiri. Nah, maka lebih baik kita mengamalkan doa yang ada dalilnya saja, yang tidak ada ya kita tidak lakukan. Kecuali setelah selesai zikir, lalu kita sholat sunnah ba'diyah, nah itu baru kita bisa berdoa. Itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, terus Mas Anin ya, bahwa di antara
bahaya daripada riba itu adalah dia diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu makna hakiki atau makna majazi kan gitu. Makna hakiki itu dalam arti sama seperti kita memahami Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir kan gitu. Kan kita harus pahami ya Allah turun. Tentang bagaimana Allah turun, ya kita mufawwad ilallah, kita serahkan maknanya, kita bukan maknanya, kita serahkan hakikatnya kepada, tapi maknanya kita paham kan? Paham nggak makna turun? Paham. Tapi kalau ditanya kaifiahnya, wallahu a'lam kan itu. Nah, perang, apakah orang riba itu diperangi oleh Allah Ta'ala? Apakah juga sama seperti itu di dalam memahaminya kan itu? Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau diperangi, berarti apa yang kita pahami kalau kita pahami secara hakiki? Perang, berarti apa itu? Berarti gimana? Nah, bisa dipahami kan? Berarti itu kira-kira makna hakiki atau majazi itu kalau orang pelaku riba itu diperangi. Nah, jadi itu maksudnya bahwa perbuatan riba itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka gitu. Sama seperti orang yang man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku faqad a'lantuhu bil harb kan. Maka sungguh aku telah permaklumkan kepadanya untuk saya perangi kan itu. Jadi boleh nggak kita membenci kekasih Allah, membenci orang-orang beriman? Nggak boleh, karena Allah mempermaklumkan orang yang memerangi walinya, yaitu orang-orang beriman, maka Allah akan perangi. Nah itu kira-kira yang dimaksud perangi di situ hakiki atau bukan? Nah sama dengan itu, artinya perbuatan memusuhi orang mukmin itu dilarang haram, sama seperti juga perbuatan riba itu haram, karena ancamannya apa tadi? Akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Mas Anin yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak-bapak dan ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Dan tentu saja kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.